Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bahri Maulana dengan NPM 19130222026. Saya dari kelas 19B, program studi pendidikan fisika Universitas Lampung. Pada video ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas pasal 1 sampai pasal 18, pada video ini kita akan melanjutkan dari pasal 19 sampai ke pasal 31. Baiklah, pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ayat 1 disebutkan sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Sedangkan ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Dengan ayat ketiga, disebutkan sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Kemudian kita akan melanjutkan ke bab 4 mengenai kelembagaan. Bagian 1 mengenai umum. Pasal 20 terdapat 2 ayat. Ayat pertama disebutkan gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Sedangkan ayat kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas 2. Yang A, gugus depan, dan B, kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pada pasal 22 terdapat 2 ayat. Ayat pertama disebutkan gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pada ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A, kuartir ranting, B, kuartir cabang, C, kuartir daerah, dan D, kuartir nasional. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24 disebutkan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Sedangkan pada pasal 25 terdapat 2 ayat. Ayat pertama menyebutkan bahwa gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Sedangkan ayat kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 disebutkan ayat pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Sedangkan ayat kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pada pasal 27 disebutkan ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pada ayat kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Sekarang kita masuk bagian ketiga dari bab 4, yaitu mengenai kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pada pasal 28 ayat 1 disebutkan kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Sedangkan ayat kedua, kuartir ranting mempunyai tugas
memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Sedangkan ayat ketiga disebutkan kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat keempat disebutkan kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat kelima disebutkan kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Sedangkan ayat terakhir dari pasal 28 yaitu ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk huruf A, pertanggungjawaban organisasi, huruf B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan poin C, penetapan rencana kerja organisasi. Sedangkan pasal 29 disebutkan ayat pertama kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Sedangkan ayat kedua disebutkan kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat ketiga disebutkan kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Sedangkan ayat keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang A, pertanggungjawaban organisasi, yang B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang C, penetapan rencana kerja organisasi. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 disebutkan kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat kedua disebutkan kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Sedangkan ayat keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A, pertanggungjawaban organisasi, poin B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan poin C, penetapan rencana kerja organisasi. Sedangkan pasal 331 yaitu ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Sedangkan ayat terakhir, ayat ke-6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A, pertanggungjawaban organisasi, dan B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, poin C, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D, penetapan rencana kerja strategis organisasi. Sekian video penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dari pasal 19 sampai pasal 31. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.